Gak mungkin kalau Icat, karena Icat itu dia yang lama dan berjasa ngasih job ke Niki. Icat ngasih job Niki. Seorang Icat ngasih job ke Niki. Buat kalian yang nanyain buktinya mana kalau si Cat ini ngomongin ini ada semua. Dan dia udah ada pengakuan juga, tapi tunggu aja. Nanti bakal dikeluarin semua biar kalian tahu dia itu, ya. Aku nggak seemosi ini loh, jujur ya guys ya. Karena kenapa aku bisa seemosi ini? Aku tahu di saat Yolo ini shock, kita sampai yang dari luar kota itu datang buat nenangin dia. Dia diserang mati-matian. Anjing dalang ini ya, dalang ini nih. Nah. Terus bahkan kok sampai tadi ya denger dari telinga aku sendiri, kok seret-seret rekan lu sendiri si Aksara. Ya jujur aku sebenarnya nggak ada pikiran gimana sama dia loh. Tapi setelah pengakuan dia, omongan dia dari mulut dia sendiri, itu yang bikin aku kayak Terus ku tanya apa motif lu apa, aku bilang gitu. Terus dia geret yang lain kayak kan cuci tangan manipulatif. Nanya sekarang gue mau gimana ya? Yang lo bisa lakukan apa setelah gue dihujat satu Indonesia kayak gini, ha? Semua orang mikir gue cepu, Bukannya itu, gue nggak pernah nanya kayak gitu. Kan lu juga yang ngeluh. Gitu kita kelanjutannya gimana nih? Lu juga kan yang bilang Niki nggak pernah kasih uang. Kenapa sekarang gue dibilang gue nanyain harta kekayaannya Niki? Lu jangan jahat, ya? Enggak. Lu yang lebih tahu, lu cerita ke siapa aja, lu putar balikin. Gila lu. Loh, kok nyalahin Aksara sih? Lu, ini intinya di lu yang vokal ke banyak orang ya. Sampai gue dihujat, gue dibilang cepu, gue dibilang jahat. Gila lu, berapa lama gue dibilang begitu? Sekarang lu bisa ngelakuin apa? Lu jangan tanya maunya gue apa ya. Sekarang lu bisa ngelakuin apa setelah semua ini, ha? Gila lu ya, Cat ya. Wah, denger top. Ya sekarang lu mau apa? Karena kan katanya di dalam. Lah, Kak Niki gimana? Kak Niki nggak ngasih uang. Ya wajar lah gue nanya, orang lu yang ngeluh. Kita gimana nih kelanjutannya? Kak tolong deh bilangin ke Mail ini kita gimana nih selanjutnya. Soalnya kan tau sendiri maintenance kucing tuh gede. Apalagi kucing Mail tuh kucing bagus semua. Apa gue jual-jualin aja ya kucingnya? Ya enggak, gue habis pikir. Lu bilang, oh gue bingung, gue under pressure karena video titipan-titipan Mail itu viral. Lah, gue kan posting itu sepengetahuan lu, sepersetujuan lu. Kenapa gue yang disalahin? Terus kenapa ujung-ujungnya kalau misalnya dia bingung apa segala macam, kenapa ujung-ujungnya fitnah gue? Kan gue menanggapi keluhan dia yang dia bingung nih ke depannya bagaimana. Ujung-ujungnya apa? Gue dibilang nanyain harta kekayaan Niki. Dan gue punya buktinya kalau dia emang sengaja ngadu domba gue. Setelah Yolo ini speak up, ada beberapa netizen berkomentar dan mereka ini mengakui bahwa mereka adalah korban dari I. Dulu dia kerja di Starbucks Bandung, didatangin orang, mam, ditagih utang. Hati-hati mam, mulutnya kayak Bahtera, jangan cerita hal-hal krusial ke dia. Dia suka jual cerita ke orang. Teman gue banyak mam yang sudah jadi korban. Korban dia di Bandung banyak, mulutnya mah nggak bisa dijaga banget. Mana suka nambahin cerita dengan tujuan biar ceritanya semakin menarik. Korbannya banyak di Bandung dan Jakarta. Investasi bodong. Yang aku tahu korbannya itu ada 17 orang di grup dan masih ada yang nggak masuk ke grup. Duit gue masih 128 juta. Yuk bisa yuk Cat. Sama aku juga 60 juta. Cat balikin uangku 35 juta. Nominalnya nggak main-main guys. Cat duit investku 40 juta belum dibalikin. Bukti percakapan antara Yolo ini dan Icat akhirnya dibagikan oleh Yolo ini. Sudah spill the tea nih. Cat gue izin up percakapan semalam boleh? Soalnya lu sudah melebar ke admin Niki nih. Ditanya lagi, boleh Cat? Karena belum ada respon, di chat lagi. Jawab dong, kok malah story? Segitu doang nyali lu abis jelek-jelekin gue. Takut ya orang pada tahu busuknya lu. Ya udah, kalau takut gue up, gue spill DM lu sama netizen yang lu sengaja ngadu domba gue ya. Dan inilah isi percakapan antara netizen dan Icat. Kak Icat sibuk ya? Kenapa tuh?
Perhatiin banget Mam Yol sama Mambel selisih paham. Maksudnya di sini Mambel dan Yolo ini. Biar aja mereka baku hantam, kata Icat. Kok kamu gitu sih, Cat? Aku sih nggak berani ngomong apa-apa, sedih aja. Kayaknya si M ini terkena provokasi dari Sahrul. Setelah Sahrul jadi TSK, si M-nya jadi marah-marah. Ini nggak banget, sumpah kak. Kak nonton dong live-nya Mami, bahas Kak Yol gila. Dibalas sama Icat, puyeng, plot twist banget kata netizennya. Entaps kan boroknya. Jadi di sini ada penekanan ya dari Icat. Entap kan boroknya Yolo ini. Hal itu yang membuat Yolo ini tidak terima. Oke, kita lanjut. Dan setelah itu ada klarifikasi dari admin Nikita Mirzani. Kakak Niki nggak pernah kasih uang ke Icat karena Icat ngurusin Mail. Uang buat ngurusin Mail dari kakak Niki. Ngapain juga ngasih Icat? Yolo ini kenapa deh? Kesurupan mulu. Ditelepon Icat malah nyerocos mulu. Jadi bisa disimpulkan bahwa admin dari Nikita Mirzani ini memberikan dukungan untuk Icat. Ya udah admin ya, bayarin tuh banyak yang nagih loh. Duit pernikahan ya, banyak duit yang lain. Iya, bayarin dong, bantuin dong. Bantuin Min. Bantuin. Bantuin. Ini kan admin Niki kan kayaknya tahu nih pas Icat nelfon gue. Sekarang gini ya adminnya, gue kasih clue nih. Gue itu kan cuma bikin story kayak gitu doang ya. Kalau lu peka nih, kenapa Icat langsung nelfon gue? Berasa kan? Terus kedua, dari lu denger gue nyerocos ya, berarti lu tahu dong Icat itu salah ya. Ini gue udah sebut nama. Ini gue cuma mau ngingetin buat adminnya Niki, lu boleh ngebelain Icat sekarang ya. Boleh banget ya. Itu hak lu buat ngebelain dia. Tapi lu tunggu aja. Akan ada waktunya lu juga kena sama si Icat ini. Thank you. Tidak semuanya menghujat Icat. Ada beberapa akun yang justru memberikan dukungan kepada Icat. Salah satunya akun Suara Netizen Real yang justru menyalahkan Yolo ini. Dan ada yang menarik guys. Komentar dari Putri Jumbo di postingannya Suara Netizen. Ya, semua orang gigi gua cepu. Bapaknya Jadi udah pergi. kuat loh. Enggak, emang dia juga bilang di BAP dulu aja. Nanti kalau misalnya udah itu kan tanda tangan LP-nya keluar. Nah, dan situ bisa di atensi. Iya kan kakak iparnya kan jenderal kan? Kan udah nggak jenderal, say. Tapi masih kuat lah. Iya. Bapaknya Jadi udah pergi. kuat loh. Ngerti, udah begini aja pada diam. Kan gue diingetin Cong kalau ya. Terus? Sambil telepon si Jimbo. Dia harus Udin. dia harus involve, dia harus tahu nih prosesnya lo. Enggak, emang dia juga bilang di BAP dulu aja. Nanti kalau misalnya udah itu kan tanda tangan LP-nya keluar. Nah, dan situ bisa di atensi. Iya kan? Iya. Ya. Terus? Sambil telepon si Jimbo. Dia harus Udin. dia harus involve, dia harus tahu. Waduh. Ya. Udah dulu sabar, telepon Jimbo dah. Udin, gua cari siapa aja yang bisa bantu gua dulu, ngerti nggak sih? Masalahnya berat sih Cong. Lu Makanya, sekarang gua langsung diciduk. sekarang udah sama polisi lo? Udah 6 orang. Gua kan teroris anjir. Sekarang nih? Iya, 6 orang. Gua lagi boker. Anjing. Itu lapornya di mana? Di Mabes. Tapi untung di Mabes sih. Mabes kan lumayan. Wah anjir. Nah, Terus abis ini kalian langsung dibawa? Nunggu lawyer langsung dulu? dibawa. Pak, sambil lawyer gue di kesini sambil gue ganti baju, gue pakai piyama anjir. Tete gue kemana-mana. Ya Allah. Terus Fitri udah itu wartawan. Pak Wahyu. Pak Wahyu itu siapa? Bintang 3 Jenderal Widada. Widada. Lo gak bisa minta bantuan dia? Iya lagi, ini kan lagi gue nunggu kelewat Kim kan. Enggak, jadi gimana? Lu itu dilaporin. Sebenarnya di sini Yolo ini salah juga merekam percakapannya dengan Yoki. Kalau disimpan untuk dokumentasi pribadi nggak apa-apa, tapi ini kan disebarkan ke musuhnya Nikita. Yang menjadi permasalahan netizen, rekaman full percakapan antara Yolo ini dan juga Yoki, kenapa bisa berada di tangan musuh?
Justru yang dipost oleh Yolo ini adalah rekaman yang sudah dipotong-potong. Dan berkali-kali Yolo ini menyebut nama Putri Jimbo. Bilangin Jimbo, bapaknya kan punya power. Yolo, di dalam otak lu apa? Kok nyebarin percakapan full ke kelompok pembenci Yoke? Perasaan yang lu upload yang dipotong-potong. Sedangkan di akun hatersnya Yoke, kok bisa ada full percakapan Yolo ini dan Yoke? Percakapannya menyudutkan nama Putri Jimbo. Putri Jimbo, Wahyu, tapi lebih dominan Putri Jimbo. Dan ada komentar langsung dari Putri Jimbo. Gila sih ini, giring-giringnya pakai bawa-bawa ipar yang general. Sok kenal banget. Gue pikir Yolo orang baik, ternyata untung gue gak kenal langsung. Allah masih lindungin gue dari orang-orang yang cari nama tapi menjatuhkan orang lain. Kalaupun gue dekat sama Yoke, gak ada ranah dia untuk sebut-sebut nama dan disebarin kayak gitu. Seolah-olah gue terlibat. Ada rasa tidak nyaman dari Putri Jimbo karena namanya disebut-sebut oleh Yolo ini. Padahal mereka tidak kenal, tidak saling kenal.